Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 2 oleh IMSF TUI 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang deret pangkat dan operasi deret pangkat. Selamat belajar. Oke teman-teman, di sini ada deret pangkat. Deret pangkat ini memiliki dua tipe, yaitu ketika X-nya berpusat di X sama dengan 0 dan X-nya berpusat di X sama dengan A. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang X sama dengan 0 memiliki persamaan sigma AN X pangkat N. Sedangkan yang di X sama dengan A, sigma AN X min A pangkat N. Nah, keduanya memiliki teorema konvergensi yang hampir mirip-mirip. Bedanya untuk yang di X sama dengan 0 berpusat di 0, jari-jari konvergensnya berada di X sama dengan 0, bernilai 0, dengan interval min R sampai R. Nah, konvergensnya berada di mana? Berada di seluruh garis di antara interval min R sampai R. Sedangkan untuk yang berpusat di A, sama seperti deret pangkat yang berpusat di 0, cuman ganti pusat aja. Dia itu berada di X sama dengan A, dia ada di sini. Dan intervalnya juga sama, dia berada di seluruh garis di dalam interval itu sendiri. Oke guys, jadi kan kita tadi udah tahu apa itu deret pangkat. Di sini kita udah punya teorema bahwa deret pangkat itu bisa dioperasikan. Berdasarkan teorema, kita bisa tahu bahwa operasi yang berlaku itu turunan dan integral. Dan operasinya itu akan berkorelasi dengan suku demi suku dari deret tersebut. Jadi kita di sini misalnya punya nih deret pangkat yang berpusat di A, gitu kan. Nah, kita pengen tahu bahwa gimana sih korelasi antara deret pangkat itu sendiri dengan pengoperasian integral atau turunannya. Di sini kita coba dengan menurunkan dari deret pangkat itu sendiri. Misalnya tadi kan teoremanya kita baca nih, fx adalah fungsi yang dibangkitkan dari deret pangkat berpusat di A ini. Jadi f aksen x sama dengan d per dx dari deretnya. Nah, kita pengen lihat nih korelasinya di mana di antara suku demi suku. Di sini kita bisa tahu kan bahwa di persamaan sebelumnya bahwa deret pangkat yang berpusat di A ini memiliki deret pangkat yang misalnya deret pangkat berpusat di A, fx-nya berarti dia kan C1 plus C2 X pangkat 1 dan seterusnya. Ketika diturunin, dia akan suku demi sukunya juga akan mengalami diferensial. Jadi di sini d per dx dari deret pangkat yang berpusat di A akan menghasilkan suku demi suku yang seperti ini, yaitu C1 plus 2C2X plus 3C3X kuadrat itu didapat dari turunan suku demi sukunya guys, begitulah. Lalu berikutnya kan turunan udah berdasarkan teorema. Lalu ada integral. Nah, bagaimana integral menurunkan antara deret dan suku demi sukunya? Di sini kita tadi punya integral dari ft dt. Anggap aja ft ini kita bangkitkan dari deret cn x min a pangkat n. Fungsi yang dibangkitkan ft itu. Nah, maka persamaannya sigma dari integral deret pangkat yang berpusat di A lalu menghasilkan suku demi suku yang juga ikut terintegralkan begitu. Jadi kan tadi kita udah tahu nih bahwa suku demi suku dari integral suku demi suku dari deret pangkat yang berpusat di A itu kan C1 plus C2X1 dan seterusnya. Ketika diintegralkan deretnya, suku demi sukunya juga ikut teroperasikan integral, yaitu C0x plus setengah C1x kuadrat plus sepertiga C3x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ikut terintegral. Jadi yang tadinya C1-nya nggak punya variabel x memiliki variabel x di sini. Lalu yang x pangkat 1 menjadi x pangkat 2 dan seterusnya. Menggunakan sifat persamaan integral biasa aja. Nah, maka dari itu bisa dikesimpulkan bahwa integral dari ft dt itu menghasilkan suku demi sukunya ketika dikeluarkan suku
C-nya yang di awal tadi, C plus C0X plus setengah C1X kuadrat plus sepertiga C2X pangkat 3 dan seterusnya. Oke guys, jadi kita kan tadi udah mengerti bagaimana mengoperasikan deret pangkat dengan integral dan turunan. Nah, di bawah ini terdapat beberapa deret pangkat yang penting. Mengapa? Karena ini bakal menjadi basis dalam menurunkan soal-soal deret pangkat lainnya. Kenapa itu penting? Oke, kita lihat, kita telah satu-satu deh. Untuk deret yang pertama ini, 1/1 min X, kita bisa tahu bahwa ini merupakan deret geometri. Nah, ini suka keluar di soal-soal, yaitu persamaannya 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini jari-jari konvergenannya ada di X di antara 1 sampai min 1. Atau kalau di sini kita bisa lihat mutlak X kurang dari 1. Penurunannya aja sih. Lalu ada deret E pangkat X dengan notasi sigmanya itu X pangkat N per N faktorial. Lalu suku-sukunya itu ada 1 plus X per 1 pangkat X per 1 faktorial, X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Untuk berlaku di semua nilai X. Kenapa bisa dapat suku-sukunya seperti ini? Kita masukkan aja nilai sigmanya dari N sama dengan 0 sampai 1 gitu. Nah, lalu ada tan inverse X. Tan inverse X ini menjadi penting ketika deret pangkat yang diberikan deret pangkat trigonometri. Nah, ini biasanya penting untuk deret pangkat trigono. Oke, guys. Nah, notasi sigmanya itu X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1, guys. Jadi, suku-sukunya itu ada X min X pangkat 3 per 3 plus X pangkat 5 per 5 dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa suku-sukunya ini mengalami perubahan tanda. Oke, kita bisa lihat bahwa suku pertama positif, suku kedua negatif, suku ketiga positif, suku keempat negatif. Ini yang perlu diperhatikan, guys. Nah, kenapa bisa gitu? Kita bisa lihat nih bahwa pangkatnya ini merupakan alternating series atau deret berganti tanda yang telah dipelajari di bab sebelumnya. Lalu ada len 1 plus X, deret len 1 plus X ini juga menjadi penting karena ini biasanya digunakan dalam mencari deret pangkat yang berhubungan dengan logaritma natural atau yang bisa kita sebut dengan E, mungkin suka keluar dengan E atau len 1 plus X tuh mungkin keduanya suka keluar di soal gitu, guys. Nah, di sini notasi sigmanya itu N dari 1 sampai T hingga. Jadi perlu kita perhatikan bahwa notasi sigmanya kita lihat mulainya itu dari 1. Enggak seperti ketiga deret pangkat di atas tuh. Dari 0, 0 gitu. Ini mulainya dari 1. Lalu kita bisa lihat di sini notasinya rumus AN-nya itu min 1 pangkat N plus 1 dikali X pangkat N dibagi N. Dengan suku-sukunya X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4. Hal ini juga sama seperti tan inverse X bahwa deretnya itu berganti tanda. Suku pertamanya positif, suku keduanya negatif, suku ketiganya positif, dan seterusnya. Ganti tanda plus minus gitu. Dikarenakan di sini ada min 1 yang dipangkatkan N plus 1. Jadi suku-sukunya itu mengalami perubahan tanda di setiap perubahan N. Sekian dari video kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.